Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fermitera Yanuar, NIM 157, akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah dengan metode engineering. Pada tema kali ini saya buat adalah dampak industri tekstil terhadap lingkungan sekitar. Engineer dilatih untuk berpikir secara analitik dan objektif, serta melakukan pendekatan masalah secara metodologis dan sistematik. Pada tahap ini, saya memakai 7 metode desain. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, pencarian solusi terbaik, penuaan ide menjadi desain awal, pengevaluasian dan pemilihan solusi terbaik, penyiapan laporan serta rencana kerja, dan yang terakhir implementasi desain. Langsung saja ke pokok bahasan pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada tahap ini adalah suatu mengidentifikasi masalah menjadi objektif dan secara baik. Identifikasi masalah tentang pencemaran lingkungan. Perkembangan ekonomi tentu didorong oleh industri. Salah satu industri yang tahun ke tahun jumlahnya bertambah adalah industri tekstil. Industri-industri tekstil ini seringkali menjadi kontribusi negatif kepada masyarakat sekitar. Salah satunya adalah permasalahan limbah. Industri tekstil ini membuang limbah hasil aktivitas produktivitasnya ke aliran sungai, dan ini menjadi keluh kesah masyarakat sekitar. Kemudian pengumpulan informasi. Di sini saya memakai dua pengumpulan informasi. Yang pertama adalah data sekunder dan studi literatur. Data sekunder, industri tekstil terutama di Kota Bandung seringkali tidak mengikuti ketentuan atau bahkan tidak sama sekali memiliki IPAL. Limbah inilah yang kemudian mencemari perairan. Contohnya pada Sungai Citarum yang dulunya kita bisa lihat di berita-berita terdahulu, banyak Sungai Citarum menjadikan objek pemancingan. Kemudian studi literatur. Industri tekstil tidak luput dari pembuangan limbah. Umumnya limbah yang dihasilkan dari industri tekstil mengandung zat berwarna cair yang mengandung unsur logam. Limbah inilah yang tidak diolah kembali sebelum dibuang ke alam atau sungai, dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menjadikan sungai-sungai di sekitar masyarakat ini menjadi keruh. Kemudian pencarian solusi. Pada tahap ini saya memakai 4 pencarian solusi. Yang pertama adalah brainstorming, data atribut, checklist, dan teknik hubungan paksa. Pada brainstorming, perencanaan individu atau kelompok ini harus didiskusikan kembali. Limbah-limbah ini mau dibawa kemana pada hasil sisa buang pada pabrik tersebut. Kemudian data atribut, mengevaluasi ke seluruh karyawan maupun manajer pabrik untuk meminimalisir sekecil mungkin pencemaran lingkungan terhadap sekitar. Ini adalah menjadikan evaluasi kepada karyawan-karyawan dan khususnya pada manajer agar limbah tersebut harusnya diolah kembali dan tidak dibuang sembarangan. Kemudian checklist, pemeriksaan kepada seluruh pabrik terdekat yang membuang limbah-limbah ini ke sungai. Ini membuat susunan solusi agar efektif dan efisien. Kemudian teknik hubungan paksa. Teknik hubungan paksa menjadikan pencarian solusi. Misalnya pabrik tersebut dijauhkan dari pemukiman warga agar tidak menjadi polusi udara dan polusi air pada sekitar masyarakat. Ini adalah teknik yang cukup sulit dilakukan pada pabrik di Indonesia sekarang. Kemudian penuangan ide menjadi desain awal.
Yang pertama adalah pengembangan ide. Ide yang dikembangkan sebenarnya cukup banyak. Misalnya membuat tempat membuang sisa limbah tersebut. Sampah yang didaur ulang bisa diolah kembali. Kemudian membuat sketsa. Membuat sketsa adalah membuat suatu gambaran, seperti menciptakan pabrik atau alat yang ramah lingkungan. Kemudian pelarangan. Melarang seluruh karyawan untuk tidak membuang limbah di sungai atau tempat yang menjadikan polusi cukup besar. Jika masalah ini masih dilakukan, akan dikenakan sanksi, bisa berupa penutupan pabrik tersebut. Kemudian cara mengevaluasi solusi. Evaluasi berdasarkan teknik. Evaluasi ini bisa mengurangi risiko pencemaran lingkungan, yaitu membuat pabrik yang jauh dari pemukiman dan mengolah ulang limbah tersebut menjadi layak digunakan. Kemudian analisis ekonomi, membuat pabrik ini yang suatu pabrik yang ramah lingkungan misalnya, dan membuat alat alternatif yang tidak menimbulkan polusi udara secara berlebihan. Ini menjadikan solusi yang cukup efektif. Kemudian menyiapkan laporan rencana kerja, membuat rencana ke depan agar pabrik ramah lingkungan ini bertahan cukup lama, laporan penyusunan terhadap alat menimbulkan pencemaran, kemudian menjelaskan kepada seluruh karyawan, dan yang terakhir menjalankan semua sistem yang menjadikan pabrik ini ramah lingkungan. Kemudian implementasi sistem, melakukan sanksi terhadap seluruh pekerja pabrik yang melakukan kesalahan dalam kerja yang tidak mematuhi sistem ini, melakukan pengawasan dalam melakukan kerjanya, kemudian proses menjalankan sistem ini sudah efisien dan efektif, yang sedikit menimbulkan pencemaran lingkungan. Terima kasih pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya gunakan tidak cukup jelas. Billahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.